ini Mas Gani, Hmm. saya kan pegang brand ya, brand clothing. Hmm. Nah, sebulan terakhir tuh benar-benar turun banget gitu. Sedangkan dari ROAS pun GMV Max itu udah pakai yang akselerasi performa, terus yang pakai proteksi ROAS itu tetap aja makin turun dari target yang dicantumkan gitu. Itu gimana ya solusinya? Apakah ada kendala dari apa gitu? Soalnya kalau dari kesehatan toko sih gak ada masalah sama sekali ya. Hmm. Nah, itu apa ya? Maksudnya problemnya tuh dari mana sih? Soalnya ulasan dan lain-lain aman sih kalau tokonya. Cuman sebulan terakhir ini benar-benar kurang banget dibandingkan bulan sebelumnya yang biasanya dapat omset 200 gitu kan, sekarang cuma dapat 111 nih bulan sekarang tuh. Oke. Kalau masalah penjualan turun, faktornya banyak, teman-teman. Faktornya banyak banget. Bukan hanya iklan. Apalagi sekarang masalah GMV Max. Faktornya jelas bukan iklan. Lebih kentara bukan iklan. Kalau manual, oke lah kita bisa ubah-ubah iklan. Tapi sekarang era GMV Max, nyaris gak ada yang bisa kita lakukan kalau penjualan turun. Nyaris ya. Pertama yang harus dilakukan, kalau teman-teman penjualan turun, cek dulu identifikasi masalah yang turunnya itu apa. Traffic, konversi, atau dua-duanya. Bandingin sama bulan lalu atau minggu lalu. Kalau saya biasanya ke minggu lalu. Karena kalau bulan lalu, ya beda-beda lah terserah teman-teman seleranya. Cek yang turun apa, traffic, konversi, atau dua-duanya. Yang repot kalau dua-duanya. Kalau trafficnya turun, konversinya juga turun. Itu kemungkinan besar memang demand-nya turun, jangan maksa. Nah itu coba Mas Devlor ini dulu, identifikasi dulu. Terus solusinya gimana? Nah solusinya nggak tahu saya juga. Banyak lah solusinya memang susah. Tapi kalau udah identifikasi masalah, jadinya lebih clear. Contoh, oh ternyata yang bermasalah adalah konversinya yang turun, trafficnya stabil. Oh berarti mungkin kompetitornya ada yang jual lebih murah misalkan, atau misalkan stok yang terlarisnya variannya habis. Banyak macam deh, banyak macam. Itu identifikasi masalah dulu, Mas Devlor. Dan turun Oke. tuh gimana? Nah, hati-hati. Kalau bagi saya turun tuh plus minus 15% turun atau naik. Jadi kalau misalkan bulan lalu sama bulan ini perbedaannya cuma 1%, saya anggap itu stabil. Tapi kalau tadi 200 juta ke 111 juta itu udah hampir 50% ya. Berarti itu Iya, memang lagi turun. betul. Iya Coba gitu, dicek. Mas. Mm-mm. Jadi kalau dari segi turunnya tuh dari traffic dan konversinya pun turun dua-duanya sih, makanya bingung ini. Dari lihat performa toko dan lain-lain udah bagus gitu, misi kayak planning per bulan buat upload produk itu selalu dilakukan, terus update produk pakai naikkan produk pakai big seller itu udah jalan terus gitu, tapi tetap aja gitu. Nah, itu repot kalau dua-duanya biasanya demand-nya turun, jangan dipaksain. Nah, Oh, cuman ini yang punya tokonya atau yang mengelolanya? saya yang mengelolanya. Itu agak repot memang kalau kalau yang ngelola karena pasti tuntutannya naik. Betul itu Mas Gani, aduh. Itu agak repot. Kalau demand turun ya nggak bisa maksa sih, apalagi kalau kita bicaranya Shopee Tok ya. Beda Iya. halnya kalau TikTok, beda halnya kalau Meta. Gitu Oh, Mas. Mas Gani, mau nanya satu lagi boleh nggak? Boleh deh karena ngacunya dikit, silakan. Uh, Kenapa? buat Meta Ads CPAS itu sekarang masih worth it atau enggak ya? Masih sih kalau retargeting masih. Oh masih ya. Kalau Saya retargeting ya. Baik, nanti saya coba lagi deh kalau mau nyoba lagi, uh, nyari traffic lagi di luar kayaknya deh. Nah, kalau nyari traffic dari Sipas, saya belum pernah berhasil sejujurnya. Oh, Kalau retargeting masih oke. Oke? Oke, udah Mas Gani, makasih. Sama-sama. Lanjut, Mas Ari Pras. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja aku mau minta saran atau gambaran gitu biar produk kita itu ada value nilai tambahnya gitu kan gimana. Walaupun produknya produk umum gitu. Wah, susah nih. Susah. Pertanyaannya susah. Produknya apa? Fashion Ya apa kan fashion banyak. anak-anak Kang, bawahnya celana-celana. Celana.
nambahin edit value. Wah, no idea, bingung, saya juga jawabnya apa. Tapi kalau saya jadi emasnya ya, mungkin yang akan saya lakukan perihal nilai tambah. Nah, saya membayangkan dulu. Mungkin saya akan main di big size ya, mungkin ya. Ya Itu juga soalnya kan mengingat persaingan di fashion itu kan sangat persaingannya kan ketat banget, jadi kita harus mikir gimana biar produk kita itu ada nilai tambahnya, biar bisa nggak tergantung sama harga aja gitu. Boleh tuh cobain yang big size, anak big size. Contoh yang saya jualan pas kemarin yang seragam ya. Pas back to school seragam anak SMP yang ukuran anak SMA itu jarang. Dan lumayan tuh laku. Size 40 kalau nggak salah. Saya aja size 39, ini anak SMP. Size 40 kan jarang. Itu ini, edit value juga. Orang nggak ada pilihan. Itu salah satu contohnya. Kalau kasih bonus-bonus itu jadinya cost-nya tambah kan ya? Nah, masalahnya kalau bonus itu kan after sales. Oke, edit value, tapi after sales. Iya, jadi harus ada. Jadi dua hal berbeda. Edit value-nya mau di mana? Mau di after sales atau sebelum sales-nya? Kalau after sales, pastikan dulu repeat order-nya bagus nggak nih, Mas Ari? Karena kalau nanti tambah bonus, oke ini edit value kok nambah bonus, tapi ternyata nggak ngefek apa-apa ke repeat order, ya sama aja bohong. Makanya cek dulu repeat order-nya berapa, nanti setelah diterapkan bonus, ada kenaikan nggak repeat order-nya, atau ya repeat order sih umumnya. Kalau nggak ada kenaikan berarti nggak efektif bonusnya. Masuk. Oke Kang, ya coba. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, masih ada 5 menit teman-teman. 1 atau 2 orang lagi. Assalamualaikum Bang. Yuk, siapa? Halo, tadi siapa? Halo? Assalamualaikum Bang. Yuk, Mas Pinggi ya, silakan Mas Pinggi, silakan. Ini yang masalah best seller produk itu, kalau kita ada toko banyak gitu ya, terus ada satu produk yang memang bagus banget penjualannya. Nah, di antara toko banyak itu, produk ini kan ada semua nih di setiap toko. Apa itu memang di setiap toko itu apa emang produk lain susah ngangkat, apa emang produk yang winning itu loh. Jadi semuanya produk ini aja yang laku gitu. Ya gimana? Kurang paham. Contoh ada 5 toko misalkan. Di 5 toko itu ada produk yang sama nih semua. Produknya sama semua lah ya. Nah, satu produk ini di satu toko memang bagus penjualannya. Nah, di toko yang lainnya yang bagus penjualnya di produk yang sama juga kan. Nah, pertanyaannya itu apa emang produk yang lainnya itu memang susah ngangkatnya? Apa gimana itu? Wah, banyak faktornya sih. Faktornya banyak, tapi itu umum terjadi kok. Kalau ternak toko bestseller yang sama, laris di toko lain itu umum terjadi. Seakan-akan menggerogoti toko utama ya. Tapi nggak juga sebetulnya. Karena daripada lari ke orang lain, yang lari ke kita sendiri. Iya, benar. Jadi kalau ditanya kenapa kayak gitu, ya itu suatu kewajaran yang terjadi sih, Mas Pinggi. Oh iya. Jadi soalnya kadang coba terus ngiklan di juga di apa juga gitu, biar produk yang lain itu ngangkat gitu, tetap susah juga gitu kan. Jadi yang laku itu tetap ini aja, produk ini aja gitu. Kategorinya sama nggak? Kategori sama. Kalau gitu cobain variannya didomplengin ke yang best seller. Oh, dibedain gitu ya? Bukan didomplengin. Ini banyak dilakukan oleh seller-seller mukena. Jadi seller-seller mukena yang gede-gede itu best sellernya itu aja. Cuman setiap dia launching produk barunya itu di varian si best seller. Bayang nggak? Oh iya. Nah, jadi diselipin gitu lah ya? Kenapa? Jadi diselipin produk yang kurang laku ini, diselipin di produk yang best seller gitu ya? Ya, di varian yang best seller itu kalau kategorinya sama.
Itu efektif kok. Kalau ternyata memang varian itu nggak ke angkat juga di produk yang di etalase yang lagi laris, berarti memang Iya, produk iya, itu iya. masalah. Kalau ternyata itu merangsek ya jadi varian yang cukup laris, berarti uploadnya Mas Pinggi yang bermasalah. Betul nggak? Baik, Oh Pak. iya, 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 iya. Oke, makasih Kang ya. Makasih Siap. jawabannya Kang ya. Oke, satu lagi terakhir. Halo Kang. Yo, silakan siapa? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya tuh gini ya, perihal Shopee. Dengan banyaknya toko ya Kang ya. Saya sedikit baca-baca Shopee sekarang kan GMP Max tuh kayak dibikin pasar aja ya Kang ya. Kayak gitu ya kita tuh. Untuk menaikkan si GMP Max tuh saya baca dilihat dari kita sering banyak posting video. Apakah itu benar ke situ Kang? Dengan kalau misalkan kalau kita ternak toko kan toko ibaratnya treatment yang toko yang lain-lainnya itu nggak sama yang kayak banyak yang video yang toko utama gitu loh Kang. Memang ada sedikit perbedaan ya dengan ke toko yang utama dengan treatment yang videonya kita sering upload, kita live juga. Tapi yang toko yang lainnya, yang ketiga toko yang barunya ya, yang ternak tokonya itu kalau saya nggak apa namanya tuh nggak ngupload video atau live itu naiknya agak susah ya Kang ya? Apa kayak gitu gimana ya? Nggak tahu. Karena saya nggak main Shopee video. Memang ada yang bilang gitu ya. Ada yang bilang gitu. Cuman bagi saya bikin konten itu berat. Saya nggak jago bikin konten dan udah nyobain juga dan kayaknya bukan ranah saya nih bikin konten. Makanya saya udah stop di TikTok. Jadi bagi saya lebih realistis bikin toko baru daripada optimasi VT atau Shopee video. Jadi nggak tahu jawabannya karena saya tidak praktek, Mas Nata. Oh, siap Kang, siap. Oke, Makasih maaf Kang. ya. Ya, nggak apa-apa. Siap, alhamdulillah. Gitu ya teman-teman. Jadi curhatan teman-teman ya belum tentu ada jawabannya juga. Jadi ya begitu. Siap, thank you. Itu aja, sampai jumpa besok 15 menit aja sehari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.